Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Puspita dengan NIM C1C021101 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah. Yang melatar belakanginya adalah menginjak era informasi dan teknologi yang semakin menyatu dengan diri manusia, perlu dikembangkan dan dipertahankan. Dan dengan beberapa tahun terakhir ini, yang diinginkan oleh beberapa kasus dalam bangsa akuntansi yang ada, menginginkan orang banyak keberadaan akuntansi konvensional yang beraliansi komunis dan sosialis diadopsi dari nilai-nilai barat mulai beberapa abad silam. Sejarah akuntansi syariah dari sisi keilmuan, akuntansi merupakan ilmu yang mencoba mengubah bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi yang dikelompokkan dalam akun, perkiraan, atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam konsep syariah Islam, akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan digunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah yang pertama pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang, sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Selanjutnya, pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, sudah dikenalkan dengan istilah diiban, yaitu tempat di mana pelaksana duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan, yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan, ketika zaman Khalifah Utsman mendapat istilah Hifdzatul Rasul Wasit, yaitu memelihara pencatatan rahasia, yang terakhir pada zaman Ali bin Abi Thalib. Pada zaman pemerintahan sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan laporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah di dunia. Perkembangan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad al-Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba atau bagi hasil pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 70-an telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan berbagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi syariah di Indonesia. Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lukas Pacioli pada tahun 1494. Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Olehnya itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelum dimulai di Arab, akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan. Selanjutnya, hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan sistematik pengumuman.
rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi syariah. Ketika berbicara sejarah akuntansi di kalangan orang Arab, maka yang dimaksud adalah masa yang berakhir dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yang setelah itu dimulailah era Islam. Pada masa berdirinya negara Islam, bangsa Arab terpecah-pecah, tidak disatukan oleh satu sistem politik kecuali tradisi kekabilahan yang dominan. Sekalipun demikian, mereka memiliki pasar dan aktivitas perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tercermin dalam perjalanan